Sebagaimana yang Al-Fakir diajarkan itu. Jadi pada ayat tersebut, ya, pada ayat tersebut, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, wallahu a'lamu bimuradih, yang kurang lebih artinya begini. Lau anzalna hadzal qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, jikalau kami menurunkan Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ala jabalin, di atas gunung. Jikalau kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an di atas gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Maka pasti kamu akan melihat gunung tersebut merasa takut, gemetar, bahkan apa? Hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim di atas sebuah gunung, maka saking takutnya gunung ini, ya, sampai apa? Hancur lebur min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu adalah contoh yang kami perumpamaan kepada manusia, kepada orang yang beriman, supaya mereka bisa mikir, supaya kita nih bisa mikir. Jikalau Al-Quran diturunkan di atas gunung yang kokoh bisa hancur lebur dikarenakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana kita? Yang hakikatnya kita adalah manusia fana, makhluk yang rapuh, ya. Nggak bisa jatuh dikit udah berdarah. Mau dibandingkan sama gunung yang kokoh. Gunung yang kokoh aja ditaruh Al-Quran di atasnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hancur gara-gara takut kepada Allah, apalagi kita. Nah, kenapa ditaruh tangan sini? Kita jadi membayangkan ini Al-Quran nih yang ada di atas kepala kita. Karena ayat tersebut emang menjelaskan apa? Al-Quran yang diturunkan di atas gunung. Gimana kalau diturunkan di atas kita nih? Kita jadi ngebayangin ini kita megang Al-Quran di atas kepala. Itu yang diajarkan oleh guru Al-Fakir tuh begitu. Makanya kita ulama salafun saleh, ulama-ulama terdahulu dari kalangan Bani Alawi, itu kalau membaca ratib atas biasa begitu. Emang udah ajaran turun-temurun megang. Jadi membayangkan Al-Quran yang di atas kepala kita nih. Gunung aja bisa hancur apalagi kita gitu loh. Cuman bedanya apa? Kalau gunung itu mempunyai rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak. Bedanya di situ doang. Kemudian yang insya Allah nanti dibacakan oleh guru kita, Ki Syukran Muzaki, ya, itu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihim wa bi ulumin fid dharain amin. Itu murid beliau Al-Imam Al-Haddad itu murid dari pengarang Ratib Al-Atas yang kita baca. Gitu. Jadi ini nyambung. Ratib Al-Atas yang kita baca itu merupakan karangan gurunya. Nah, kitab Nasaih Diniyah karangan muridnya. Tapi uniknya apa? Guru dan murid sama-sama karimul ain. Sama-sama Allah muliakan matanya dengan apa? Tidak bisa melihat sejak kecil. Bukan berarti buta. Kalau orang kan buta. Kalau ini namanya karimul ain. Allah muliakan matanya biar nggak maksiat. Tapi mata hatinya tuh lebih terang dari apapun. Ya. Nah, kemudian pengarang Ratib Al-Atas ini tidak mempunyai karangan kitab apapun. Beliau tidak mempunyai karangan kitab apapun. Pengarang Ratib Al-Atas ini tidak mempunyai karangan satupun kitab tuh nggak ada. Berbeda dengan muridnya. Al-Imam Al-Haddad mempunyai ratusan risalah, puluhan kitab yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan tatkala ditanya,
oleh salah seorang pecintanya, ya Habib Umar, kenapa antum kok nggak ngarang kitab? Sedangkan yang sama-sama kita tahu karangan antum itu hanya apa? Ini ratib al atas ini, susunan zikir yang antum ijazahkan ini. Kok kenapa antum nggak ngarang kitab? Sedangkan murid-murid antum ini semua ngarang kitab. Jawaban beliau apa? Saya memang tidak mengarang kitab, tapi saya yang membuat orang-orang yang mengarang kitab. Maksudnya apa? Menghasilkan murid-murid beliau itu semuanya wali besar, ulama besar. Contohnya Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad yang akan kita sama-sama simak penjelasannya dari guru kita Kiai Sukron Muzaki. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, jadi sebelum mendapatkan ilmu, agar ilmu itu semakin berkenan di hati, kita belajar adab. Ya, adab di masjid bagaimana? Ya, adab berilmu bagaimana, bertalim bagaimana, ya kekhusyuan. Ya, agar kita mendapatkan naungan dalam kedudukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, salah satu adab itu niat i'tikaf di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama juga rapikan hisab. Posisi hisabnya rapiin nih. Gitu. Maju kosong, dekati, jangan jauh-jauh sama majelis. Jangan jauh-jauh sama area. Makanya kadang ada sebagian guru ulama aspek anti speaker, maksudnya sih biar gini, biar pada dekat gitu. Bukan anti speaker dibenci. Inti salah satu biar di dekat, biar nggak pada jauh-jauh. Emang gara-gara ini nih, masya Allah, orang jadi malas. Kadang malas ke masjid, cukup dari rumah aja ngedengerin. Ada yang begitu. Ya, cuma naudzubillah min dzalik. Ya semoga Allah membuatkan niatan hati kita, ya, untuk mengikat diri di dalam kedudukan masjidnya Allah, mengikat diri di dalam kedudukan ilmunya Allah yang ditanamkan syariat Islam yang Habibullah Muhammad SAW. Kita dengarkan dulu kita. Syukur, ya, syukur kasih. Semoga kita dalam kedudukan ridha Allah Taala. Amin. Selamat Muhammad. Ya Rabbi bin Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana ma'adara, ya wasi'al karami. Ya Rabbi, kholas. Balik maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Abi Bakr wa an Umar wa an Ali wa an Utsman bil karami. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wa ila al-huda wa dilala 'ala al-khair min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa amil muhimmat fiddin.
Allahumma alaihi wa alihi. wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidis sabiqin wa lahiqin wa ala alihi wa ashabihi mukhlisin sadiqin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Amin. amri wahlul 'uqdatam min lisani Amin. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus guru kita, pembimbing dan pengayom kita yang Habibana Abdullah Idris, mataan Allah itu hidayati. Assalamualaikum kulluhum syarah. Semoga beliau senantiasa diberi anugerah kesehatan, Amin alaina alaikum ya Rabb. Amin alaikum. sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, Kulluhum berkah rezeki, berkah segala urusan-urusannya, berkah dunia dan juga urusan akhirat. Amin ya Allah. Kulluhum amin Dijaga, alaina. dilindungi lahir batin keluarga beliau, putra-putra beliau, orang-orang yang beliau sayangi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ahli. Dan semoga perkumpulan kita dengan beliau menjadi suatu perkumpulan yang dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan paparan nasihat-nasihat Imam Al-Haddad sampai wala maaf. Qala radhiyallahu anhu qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Imam Abdul Al-Haddad berkata, walamma ra'a alaihi salatu wassalam ar-rajul alladhi yahbasu bi lihyatihi fi salati, qala alaihi salatu wassalam la sya'a kalbu hadha la khasha'at jawarihu. Kata Imam Al-Haddad, Radhiyallahu. dulu di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda Rasul pernah melihat orang salat, salah seorang sahabat, salah seorang kaum muslimin yang hidup main-mainnya. Ini masih menjelaskan tentang sholat ya. Imam Al-Haddad memang lagi menjelaskan tentang sholat. Ya kadang kita melupakan adab. Jadi adab itu dalam Islam ada ketetapannya masing-masing. Likulli syai'in adab, wa likulli waqtin adab, wa likulli halin adab, wa limaqamin adab. Aidun min haitsu yadulul qurba wa mardudun min haitsu yarjul qabul. Di segala sesuatu itu ada adabnya. Walikulli waktin adab, bahkan waktunya juga ada adabnya.
adab siang, adab malam, masing-masing ada adab. Ketika turun hujan ada adabnya, ketika kemarau ada adabnya, ketika berangin bertiup kencang ada adabnya. Bahkan dalam sunnah Nabi itu ada bagaimana sikap kita dan bahkan bacaan-bacaannya. Habis makan bagaimana, bangun tidur bagaimana. Oleh kulli halin ada segala sesuatu, segala tingkah hal, kondisi juga ada adab. Bahkan wali maqamin adab, maqam juga ada adabnya. Ada aturan-aturannya. Faman yulajimul adab, barang siapa orang yang konsisten, yang teguh, yang mulazamah menjalankan adab, ia belum mablaghu rijal, maka dia akan sampai pada derajat kedudukan orang-orang yang sukses. Pedagang beradab dalam dagangnya insya Allah sukses sesuai dengan ketentuan adab dagang. Petani jika menjalankan adab taninya sesuai dengan ketentuan adab tani, maka jadi petani sukses. Penuntut ilmu kalau menjalankan adabnya, insya Allah dia akan berhasil dalam menuntut ilmu, sukses. Orang yang beribadah kepada Allah, menjalankan suluk kepada Allah, kalau pas thariqah yang mana yang dia tempuh, tapi dia jalankan adab suluknya sesuai ketentuan, maka dia akan menjadi seorang salik yang sukses. Tapi sebaliknya, wa man harrama adab, barang siapa orang yang tidak mau menjalankan adab, tidak mengindahkan adab, tidak memperhatikan adab, maka dia adalah orang yang merasa dekat, tapi padahal dia jauh dan dia ditolak dengan harapan ingin diterima. Wa mardudun min haitsu yarjul qabul, dia tertolak dengan harapan diterima. Dipikirnya dikiranya benar sholatnya, padahal ditolak. Anggapannya pikirnya benar, padahal ditolak. Kenapa? Karena tidak ada adab. Dipikirnya mau belajarnya benar, jadi catatan amal soleh, padahal ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai adab. Jadi menjaga etika adab itu penting dalam segala hal. Nah, ini perlu termasuk adab di dalam sholat, ada penjelasannya. Salah satunya yang sedang kita lagi belajar, yang dijelaskan oleh Imam Al-Haddad. Termasuk salah satu adab ketika sholat itu apa? Khusyuk. Jadi adab itu kan ada adab zahir, ada adab batin. Adab zahirnya sudah selesai dijelaskan, adab batinnya salah satunya itu merasa rendah diri di hadapan Allah. Nah, sebagaimana disampaikan Imam Al-Haddad, beliau mengutip keterangan riwayat baginda Nabi SAW yang pernah baginda Nabi melihat orang lagi sholat tapi mainin jenggot. Mainin kayak jenggot kayak gimana ya? Macam-macam tergantung watak kadang-kadang ya. Yang jelas bukan waktunya sholat mainin jenggot. Qala alaihi salatu wassalam. Nah, ketika melihat orang tersebut yang lagi sholat mainin jenggot, beliau pun berkata, bagaimana kata beliau? Lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihu. Andai hatinya orang ini yang lagi sholat, andai orang ini hatinya khusyuk, la khasya'at jawarihu, maka anggota tubuhnya pun akan ikut khusyuk. Jadi kalau memang hatinya diam, anggota tubuhnya pun akan diam. Kenapa? Karena yang menggerakkan anggota tubuh itu komandonya ada di mana? Ada di hati.
pikiran dibenarkan dengan hati, terus bergerakan dengan anggota tubuh. Maka kata beliau, lau khasya'a hadza qalbu hadza la khasya'at jawarihu. Andai hati orang ini, maksudnya yang tadi, yang sholatnya sampai mainin jenggot. Andai orang ini hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun akan ikut khusyuk. Fabayyana anna khusyu'al jawari min khusyu'il qalbi. Maka jelas dari sini, dari perkataan baginda Nabi ini, bahwa khusyuknya anggota tubuh itu termasuk sebagian dari khusyuknya hati. Keluar tergantung khusyuknya hati. Wali annahu la kamala li sholati biduni dami. Dan karena tidak ada kesempurnaan sholat tanpa ditunjang oleh kehusyukan hati. Artinya hati nggak khusyuk, sholat pun akan tidak khusyuk. Kalau hati tidak khusyuk, yang lain pun akan tidak khusyuk. Wa qad qala salaf ridwanullahi ta'ala alaihi. Dan salafun salih radhiyallahu ta'ala ketika bicara salaf itu sebagian ulama mengatakan era 500 tahun ke sana. Sebagian lagi mengatakan 300 tahun ke sana. Itu zaman Imam Mujtahid mutlak ke sana, termasuk salaf. Ada lagi yang mengatakan 500 tahun ke sana. Sehingga Imam Ghazali masih termasuk golongan salaf soleh. Cuman beda level kedudukan keulamaannya. Jadi walaupun Imam Ghazali ini level keilmuannya sampai mujtahid, ahli ijtihad, tapi beliau termasuk kepada golongan mujtahid madhab. Jadi walaupun mampu ijtihad, beliau tidak bikin madhab lagi. Ya. Tetap mengikuti madhab Imam Syafi'i. Sehingga beliau punya karangan khusus yang menjelaskan tentang madhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Al-Basit ini uraian dari kitab karangan gurunya, kitab karangan Imam Al-Harmain juga ini, yang sama isinya menjelaskan tentang madhab, fikih-fikih di dalam madhab. Lalu beliau menulis penjelasan lebih untuk memperjelas kitab tersebut, yaitu kitab Al-Basit. Al-Basit diperingkas lagi menjadi Al-Wasit. Al-Wasit diperingkas lagi menjadi Al-Wajiz, khusus tentang fikih. Jadi artinya beliau tidak bikin kitab untuk pemahaman sendiri madhab, misalkan madhab beliau enggak, tapi memperkuat madhab yang ada, dan beliau mengikuti madhab Syafi'i. Nah, salaf soleh beliau berkata, man arofa man ala yamini wasimali wa huwa fi sholat falaysa bi khasyi'ain. Barang siapa orang yang masih kenal, masih tahu ketika sholat ada siapa di kiri kanannya, maka dia belum termasuk orang yang khusyuk. La haula wala quwata illa billah. Ampun. Aduh. Saya. Man arofa man ala simali ala yamini wa simali wa huwa fi shalah. Barang siapa orang yang mengenali orang yang di kiri kanannya dia dan dia dalam keadaan sholat,
Artinya orang yang sholat yang masih kenal siapa di kiri kanan dia, maka dia belum khusyuk. Falaisa bikhasyin. Kita sholat, Allahu Akbar. Di kiri kanan kita nih ada, misalkan kita berjamaah. Kalau berjamaah kan bareng ya. Kita masih kenal. Oh Jair, sebelah kiri Jafar misalkan. Kenal kita. Berarti kita belum khusyuk. Masya Allah ya. Kita jangankan orang yang di kiri kanan kita, kadang seisi masjid yang berjamaah kenal semua gitu. Insya Allah ke depan enggak ya. Kan udah dikasih tahu nasihatnya Mama Adan. Kemarin kita belum belajar, sekarang udah belajar ya. Waqad balagal khusyuk fi sholati bi rijalin min salafis sholih mablagan ajiban. Nah, salaf soleh bukan ngomong doang. Ngomong seperti itu bukan ngomong doang. Tapi memang salafun soleh rata-rata generasi salaf soleh itu beliau ketika sholat level kekhusyukannya sampai kepada level mablagon ajiban, luar biasa. Jadi kekhusyukannya bikin kita terpana, bikin kita terpukau, membuat kita merasa aneh, kok bisa ya? Yang beliau di dalam sholat. Jadi kekhusyukan salafun soleh dalam sholat itu memang sampai kepada level yang ajibah ya, level yang luar biasa. Pamin dalik di antara kekhusyukan salaf soleh ketika sholat ada ahadahum kana yaga'u alaihi tayru wa qa'im bi sholat. Ada salah seorang salaf soleh ketika sholat, lagi sholat, ada burung hinggap di kepalanya. Padahal dia itu sedang sholat. Aw sajidun, atau sedang sujud. Jadi menurut versi lain sedang sujud dalam sholat. Ada versi mengatakan sedang berdiri. Terlepas perbedaan versi, riwayatnya antara yang mengatakan berdiri dan yang sujud, yang jelas sedang sholat. Ya sabu anau haitun. Nah, si burung ini dikira orang tersebut pager, ya, dikira tongkat pager. Karena saking antengnya diem. Ya. Berdirinya saking antengnya, saking tenangnya. Au jamadin min syiddati hadwaih, atau dikira burung itu benda mati, benda keras, dikira batu mungkin kalau lagi sujud, ya, di punggungnya dihinggapin batu, dihinggapin burung. Dikira burung itu batu, saking tenangnya sujudnya. Wa tuli qiyamih wa sujudih, saking lamanya berdiri dan saking lamanya sujud. Itu ada yang seperti itu. Wa saqatat fi jami'il Basrah, ada lagi riwayat mengatakan dulu di Masjid Jami di Basrah, tiang ininya, tiang masjidnya itu jatuh, roboh. Kalau zaman-zaman dulu kan masjid itu ada tiang penopang tengah ya. Ada. Maka ketika tiang tersebut roboh, injaja disukutiha anusu, orang-orang yang lagi di pasar teriak heboh,
ya. Masjid roboh kan gitu kan ya. Ketika ada kejadian gitu kan, kita begitu kan. Wa kana ba'duhum yusalli bil masjid falam yash'ur biha min shiddati istighraqihi bi sholat. Dan di dalam sedang ada yang sedang sholat, dan beliau ini saking hanyut di dalam kehusuannya sampai tidak merasakan apa-apa, sampai tidak tahu kalau tiang penopang masjid itu roboh. Bayangkan tingkat kehusuannya seperti apa. Kita jangankan tiang masjid, ada daun yang jatuh di luar masjid aja masih ngerasa. Kalau di luar masjid dan bukan masjidnya ya. Insya Allah dengan hidayah taufik untuk nanti Allah atas nasihatnya malah, dan mudah-mudahan kita bisa. Walaupun tentunya untuk sampai level itu mungkin tidak akan sama. Insyaallah. Wa kana ba'duhum yaqulu li ahli wa auladi, ada lagi sebagian salah yang berkata kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Apa kata beliau salaf soleh? Idza dakhaltu fis shalat faf'alu ma badalakum. Kalau aku sudah mulai sholat, silahkan kalian mau berbuat apa. Apa yang kalian mau lakukan. Maksudnya apa? Ya min raf'il aswat wa kasratil lanti. Seperti bicara dengan nada nyaring, dengan nada tinggi. Fa ini la uhissu bikum, karena kalau aku lagi sedang sholat, aku tidak akan bisa merasakan apa yang kalian lakukan. Artinya beliau lagi sholat tidak terganggu dengan suara-suara yang bising. Saking apa? Saking hanyut dalam kehusuan. Fakanu rubama yadribuna bidu indah falam yus'irbi. Maka ketika mereka anak keluarganya malah menanggung kepada beliau sedang sholat, anak-anaknya ini menanggung gendang, beliau tidak tahu. Bukan tidak tahu, tidak merasakan, tidak terganggu. Tetap aja khusyuk, konsentrasi, fokus di dalam sholatnya. Wahtaraqa baitu Ali bin Husain radhiyallahu anhu bina wa huwa sajidun. Bahkan pernah rumahnya Imam Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, rumah beliau kebakaran, dan beliau waktu rumahnya kebakaran beliau sedang sholat, sedang sujud. Faja'alu yasihuna alaih, anar ya ibn Rasulillah. Maka orang-orang yang melihat pun teriak, wahai putra Rasulullah, api, kebakaran, gitu kan? Falam yarfa' ra'sa. Beliau tidak bergerak sedikit pun, tidak mengangkatkan kepala ketika sujud. Falamma faragha min salati qabla. Falamma faragha min salati, ketika beliau sudah selesai sholat, kilalah, maka ditanya kepada beliau, bidalik, tentang hal itu, artinya kenapa
ketika beliau tidak terusik padahal rumah beliau kebakaran. Kenapa beliau masih anteng sholat, sujud, padahal rumah beliau kebakaran? Ditanya. Faqala, maka beliau menjawab, ala hatni anhan narul ukhra. Oh. Api yang lain membuat aku lalai dari api itu. Artinya aku lebih takut, lebih tidak merasakan api itu karena aku saking takutnya dengan api yang lain, maksudnya api neraka. Maka beliau tidak bergerak, tidak berubah dalam posisi sujudnya, padahal rumah beliau kebakaran. Wakila li ba'dihim, dan ditanya kepada sebagian salafun saleh, hal tajidu bi sholatik ma najidu min waswasi dunya. Apakah ketika Anda sholat, Anda sedang sholat, Anda merasakan apa yang kami rasakan perihal waswas dunia? Salafun saleh, salah seorang salafun saleh pernah ada yang ditanya ini. Pak Kiai misalkan, atau ya Syekh atau guru misalnya, saya nih kalau sholat, padahal sholat tangan sidakat, diam diri di atas sejadah, tapi pikiran ini ingat aja administrasi di kantor. Padahal sedang sholat, tapi pikiran ini khawatir besok bayaran anak-anak enggak. Padahal sedang sholat masih aja khawatir minggu depan enggak makan misalnya. Ini ditanyakan kepada salaf soleh, kekhawatiran-kekhawatiran yang umum rata-rata ada di kita, ya. Yang karyawan yang belum gajian ke bawah sholat, ya, yang rumahnya belum ditembok ke bawah sholat. Kan kita kan seperti itu. Nah ini dialami juga dulu di zaman salafun saleh. Nah ditanyalah kepada tokohnya, tanyakan seperti itu. Kami kalau sholat nih ada kekhawatiran dunia. Apakah Anda pun merasakan itu? Ketika Anda sholat, faqala, maka beliau menjawab, la anna tahtalifa fiyya al-asinnatu wa hibbu ilayya min dalik. Sungguh gitu. Apa ya kalau bahasa kita? Bahasa kias ya. Andai tubuhku dicabik-cabik gitu, sehingga tubuhku penuh dengan lubang lembing semacam tombak ya, tombak pendek, sampai tubuhku cedera, banyak luka. Itu lebih aku sukai ketimbang di dalam sholat terpengaruh dengan pikiran kekhawatiran dunia. Aku lebih suka badanku tercabik-cabik ketimbang pikiran-pikiran khawatir urusan dunia di dalam sholat. Wakila li akhara, dan juga pernah ditanyakan kepada salaf soleh yang lain, hal tuhaddisu nafsak bi sholat bi syai'. Apakah Anda pernah ngomong pada diri sendiri di dalam sholat, misalkan tentang sesuatu? Kan kita begitu kalau lagi sholat, hati kita ngobrol. Ya, ini mah
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, bibir. Hati mau ngobrol dengan yang lain. Gimana itu tadi HP naruhnya sampai lupa? Ya, kenapa tadi waktu ngitung uang belanja sampai lupa? Dah, misalnya, kan? Pernah tuh ditanyakan kepada salah seorang tokoh salaf, apakah Anda pernah di dalam sholat ngomong dengan diri sendiri, dengan nafsu Anda di dalam sholat? Faqala, maka beliau menjawab, wahal syai'un ahabu ilayya minas sholat atau hadisu nafsi bihfika. Apakah ada sesuatu yang lebih aku sukai di dalam sholat sehingga aku bicara pada diri sendiri ketika sholat? Artinya emang ada hal lain yang lebih penting dari sholat sehingga ketika sholat harus ngomong, harus ngobrol. Ibaratnya seperti itu. Ini menegaskan bagi beliau tidak ada yang lebih penting selain sholat. Ketika sholat lepas semua urusan-urusan dunia, tidak beliau tidak dibawa-bawa sholat. Wajah Asarif Basaraq Farasar Rabi' bin Husain, pernah kudanya Sayyidina Rabi' bin Husain dicolong orang. Wahwa fi sholat, dan saat itu ketika kudanya dicolong beliau sedang sholat. Faja'alan nas yad'una alaih, maka orang-orang pun manggil beliau, manggil Sayyidina Rabi'. Faqala ar-Rabi', maka Sayyidina Rabi' berkata, laqad ra'aitu ita hina atlaqah. Ibaratnya gini, misalkan panggilannya Pak gitu. Pak, tadi waktu sholat, waktu Anda sholat, kuda Anda dicolong orang. Kenapa Anda diam saja? Kuda Anda dicolong orang. Kuda masuk golongan sesuatu yang bernilai besar apa bernilai kecil? Besar ya. Untuk zaman sekarang mungkin kelasnya motor gede ya, puluhan juta bahkan ratusan juta, apalagi kuda kendaraan. Ini kuda kendaraan, kuda yang biasa dijadikan tunggangan. Nah, ketika disampaikan itu, Sayyidina Rabi menjawab, laqad ra'aitu hina atlaqah. Oh iya, saya tahu, saya melihat ketika kuda itu dilepas dari tambatannya, saya tahu. Faqalu law talabda fa ahaddah min. Kenapa tidak Anda susul, tidak Anda cari? Kalau memang Anda tahu, tentu Anda bisa mendapatkannya lagi, bisa nyusulnya lagi, bisa keambil lagi. Faqala, maka jawab beliau, kanat sholati ahabbu ilayya minal farsi. Oh, sholat lebih aku sukai, lebih senangi ketimbang kuda. Kita malah khawatir pulang keluar dari masjid sendal nggak ada. Takut salah nyimpen ya. Waduh, tadi norok sendal di luar. Insya Allah nanti mangga ya, kan udah belajar sekarang. Wa huwa minhu fi halin, yang lebih ajibnya lagi. Dan kuda itu halal buat dia, biarin aja. Apa sih lebihnya kuda dibanding sholat? Tangguh sedikit lagi ya. Wa shalla ba'du ashabir Rasul, pernah ada sebagian sahabat Rasul sholat
fi haitin nahlin, sholatnya di dalam kebun kurma. Faja'alat at-tayr tatiru min sajaroh ila sajaroh. Nah, ketika beliau sholat, ada burung yang terbang dari satu pohon ke pohon lain. Dalam riwayat lain, burung ini terjebak di dalam kerimbunan pohonnya, sehingga nggak bisa keluar. Waja'ala yang dulu ilaiha. Nah, beliau yang lagi sholat ini ngelihat itu burung terbang ke sana kemari, sehingga pandangannya ngikuti. Jadi kemana burung itu terbang diikuti, dilihatin, padahal lagi sholat. Fa'alhahu dzalik an syai'in min sholati. Ya karena itu sehingga beliau lalai dari sholatnya, sehingga lupa bilangan rakaat yang keberapa. Itu, aduh, berapa rakaat ini ya? Sampai lupa bilangan rakaat. Karena apa? Karena fokus ke burung, lupa sedang sholat. Falamma arafa dzalik min nafsi saqa'an. Ketika beliau sadar, beliau pun bingung bagaimana ini. Waduh, jangan-jangan sholatku nggak sah, jangan-jangan sholatku nggak sah gara-gara burung ini. Kalau kita nyalahin burungnya, ya, tapi tidak dengan beliau. Apa yang beliau lakukan? Faja'ala dzalikal haid kullah fisabilillah. Itu kebun semuanya diserahin, dikasih. Menurut riwayat ke Sayyidina Utsman bin Affan. Dikasih ke Sayyidina Utsman ke Sayyidina Utsman bin Affan. Menurut riwayat lain masih di masa Rasulullah. Diserahin semua ke baginda Rasulullah. Terserah mau diapain. Pokoknya kebun ini karena mengganggu sholat saya, tuh saya serahin. Insyaallah. Masyaallah. Kalau kita nyalahin burung, kurang ajar nih burung. Lima alharu ani sholat, karena menurut beliau menjadi kendala gangguan di dalam sholat sehingga sholatnya lalai. Ya, mudah-mudahan kita bisa memetik nasihat dari hal ini, memetik pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah bimbingan hidayah. Amin. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berhal binikmati. Kita doakan guru kita semoga sehat walafiat ya. Halo. Ini yang diajak ngobrol pada dengar nggak sih kupingnya? Ya, jangan-jangan apa yang dia jelasin nggak dengar. Paham nggak? Kalau banyak pertanyaan, tanda-tanda hatinya semakin kaku. Banyak pertanyaan dari suatu makalah, banyak nanya, ya, tandanya semakin ruwet. Kalau guru udah jelasin, berusaha maknanya khusyuk, minta sama Allah Ta'ala, gitu. Dan pemahaman ini penting atas suatu pengertian dasarnya suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, pengertian, pemahaman, kesadaran. Ya, tinggal praktekin kesadaran sampai di mana gitu. Kadang prakteknya salah. Udah paham-paham juga praktek, waduh salah paham nih. Pemahamannya salah karena kesadaran pas praktek salah. Tapi yang terpenting ya, kita berdoa semoga guru kita sehat walafiat. Yang penting reaksi. Satu lisan mengucapkan amin, jangan kira nggak dihisap sama Allah Ta'ala dibanding sama yang diem. Gitu, walaupun hatinya amin. Karena kita ini bukan tingkatan wali yang sama-sama tahu hati orang, enggak. Jadi jangan menimbulkan suatu prasangka, ya, karena kita harus memakai dengan kedudukan syariat. Gitu. Allah Maha Luas atas segala kedudukan tersebut. Ya, berapa banyak kebaikan yang akan kita dapat dihitung sama Allah Ta'ala di dalam kekhusyuan kita di majelis ini. Ya, hadap, sikap, segala hati condong itu dihitung tuh sama Allah Ta'ala. Jangan kira nggak dihitung.
benar-benar yang ngangkat tangan sama yang nggak ngangkat tangan beda. Dihitung sama Allah Ta'ala. Karena Allah Maha menghisab. Ya. Apalagi di grup nih. Al-Fakir lagi gencer-gencer ini, menyadari diri ini untuk selalu menghidupkan hati. Maka itu sekarang ada sedekah subuh. Kalau pihak lain sedekah subuh dengan benar pakai materi, pakai duit, pakai ini sedekah, pakai duit. Atau bisa. Tapi kalau kita yang nggak mampu, nggak harus duit. Ya. Ngucapin salam di grup atau ke siapa saja saudara, kita ngucapin salam, assalamualaikum, itu sedekah. Memberikan salam, ada di grup nih, grup siapa nih kita nih, Majlis Al-Isra. Beda sama yang nggak ngucapin salam, cuma baca doang. Dihitung tuh, jangan sampai dibilang kategori kita bakhil, pelit banget sih. Ya, padahal untuk kebaikan dirinya. Kita dulu ucapin assalamualaikum, apa salahnya? Gitu. Kita yang masih standar ya, yang masih standar, yang masih banyak kekurangan, yang masih butuh pahala nih, ya, butuh kebaikan, butuh pahala melalui adab, medianya adab. Ilmu itu harus ada adab. Kalau percuma ada ilmu kalau nggak ada adab. Adabnya itu apa? Namanya kalau dibilang tuh kebaikan. Yang namanya adab itu mencerminkan kebaikan. Namanya as-sunnah. Makanya itu sunnah Nabi. Berarti adab-adab kebaikan Nabi Muhammad SAW di dalam kedudukan ilmunya. Makanya itu kita ini al-sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah, ahli adab gitu bahasanya gitu. Bolehlah perincian ini dijelasin gitu. Kalau kita mengaku ahli sunnah, bahasanya kita ini mengaku ahli kebaikan, ahli adab. Kebaikan itu ya dengan adab, ya, terhadap suatu keilmuan yang kita dapat. Ya, jangan sampai ilmu yang kita dapat membuat kita semakin celaka. Karena apa? Adab di dalam berilmu tersebut, praktek di dalam berilmu tersebut, kita salah kaprah. Ya, karena yang penting adab. Dan adab itu cerminan daripada akhlak. Nah, kembali lagi nih. Adab itu cerminan daripada disebut akhlak. Ya, adab kan perilaku. Harus ada ekspresi. Ya. Kalau bicara akhlak itu ada ke dalam lagi. Likulli dinin khuluq. Ya, inna likulli din khuluq, hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Setiap agama itu ada aturan, ada akhlaknya. Setiap agama ada akhlak. Likulli dinin khuluq. Wa khuluqul Islam al-haya. Kembali lagi ke situ. Dan akhlaknya Islam al-haya. Dan salah satu cermin daripada rasa malu itu, kita menjadi manusia yang beradab. Tahu diri, tahu cara. Nggak tahu diri, nggak tahu cara. Benar? Apapun kita pun ada adab. Ada berjalan lagi sendiri, ya. Kadang kita suka baca kulunungun gitu, jangan selampangan, ya. Lagi berjalan ada batu ditendang kali, ya, itu dihisab tuh. Jangan nggak dihisab. Contohnya apa? Coba aja ente pergi haji, kok nggak dikena dam itu, nendang batu sembarangan. Hukumnya kena dam, nendang batu, nyabut pohon. Kok gitu kan kadang nggak ada adab, ya. Injek rumput, nggak sadar nih ada pekarangan kali rumah kita injek rumput. Itu kan makhluk hidup. Apalagi itu yang injek ada semut. Wah, parah udah. Kita beristighfar sama Allah Ta'ala. Makanya kita perlu adab. Belajar dengan guru yang bisa mencerminkan daripada adab suatu keilmuan tersebut. Ya, agar kita paham. Dan belajar dari hal terkecil. Hidupkan hati kita. Dengan bereaksi di setiap saat. Agar kita selalu mendapatkan kedudukan bahasanya pahala mengalir. Karena tingkatan kita ini butuh pahala. Ya, butuh nilai kebaikan. Kita lagi mencoba muncul. Karena yang dikejar fasabiqul khairat. Mengejar kebaikan, mengejar pahala kebaikan.
lagi mengumpulkan segala dengan melemahkan menutup daripada kelalaian kita sendiri. Banyak lalainya kita ini. Udah jarang berzikir, hati kita lalai, ya minimal kita bereaksi lah, hidupkan hati kita dengan bereaksi di setiap dikala kita berinteraksi dengan WhatsApp ini. Karena semakin kita bereaksi yang baik, insya Allah pasti Allah akan menghitung dengan segala kedudukan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin. Penting, karenanya belajar dari hal terkecil, semoga itu menjadikan suatu kebesaran, keberkahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita. Kita berharap guru-guru kita selalu dalam keadaan lindungan Allah taala, sehat walafiat. Dijaga hati kita, dijaga ikatan kita untuk mendapatkan kedudukan istiqamah. Ikatan suatu istiqamah dalam segala keilmuan yang ditanamkan para guru-guru kita. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana darabna ya lana darabna wa lana zarabna ala Allah zarabna fatub alaina nazil kula khawwa wastur lana والمسلمين ألما آمين ربي أسمى فضلا وجودا آمين تساب منا بالمصطفى صلى وسلم ربي عليه حتى العبد وآله وصحبه عند التخصيص والحمد في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله علما من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان يحسنك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا ولا تذرهم برحمة وعافهم واعف عنهم اللهم ارحمنا
والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذريتنا وارحم أمة محمد رحمة عمك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا اللهم سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام وأخيرا والحمد لله رب العالمين والسبب وبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله